Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang alur orang membeli barang ya. Jadi di sini di sini ada dua titik ya guys. Titik pertama tuh kita sebagai penjual dan titik yang lain adalah sebagai pembeli. Nah, di sini gimana caranya agar terjadi transaksi gitu ya, penjual sama pembeli gitu. Disinilah yang membedakan ya. Harus paham dari dua sisi gitu. Untuk dari penjual biasanya kita itu jualan barang itu setelah kita riset, setelah kita timbang kira-kira kalau misalnya jualan ya misalnya produk fashion ini dulu ya saya pernah muda atau pernah apa sih ngikutin mode dan lain-lain ya. Pokoknya sejarahnya latar belakangnya seperti itu. Jadi dia punya pemahaman wawasan lah, punya literasi tentang fashion. Makanya kalau untuk terjun berjualan fashion mungkin dia udah ini deh gitu, udah mentalnya udah ada gitu. Nah, tinggal yang jadi masalah adalah nyari pembeli. Nah, di sini kan pembeli juga dia punya latar belakang. Dia membeli sesuatu itu karena biasanya entah itu memecahkan solusi atau dia pengen hidup yang lebih baik ya, menikmati hidup gitu. Ya masalah sebenarnya ada beberapa ya alasan ya. Tapi intinya dia ingin membeli kayak semacam kayak produk fashion karena dia pengen ya alasannya apa gitu, entah itu kalau misalnya produk fashionnya itu kayak baju tebal gitu, mungkin alasannya dia tinggal di daerah pegunungan gitu, atau mungkin dia ya untuk misalnya lagi ke luar negeri gitu yang cuacanya dingin, nah dia itu membeli fashion yang istilahnya berbahan tebal gitu atau baju tebal gitu. Nah, disinilah kita sebagai penjual ya harus bisa menemukan titik ya. Titik itu transaksinya gitu loh. Gimana caranya? Sebenarnya ya namanya orang itu ya pengennya ya langsung aja jualan terus ada yang beli gitu. Terus kalau dia nggak beli, dia galau, dia curhat, dia kesel gitu. Udah belanja tapi sepi dagangan itu. Cuma permasalahannya adalah pembeli itu dia memilih gitu loh. Dia memilih mana yang cocok, mana yang pas. Artinya apa? Yang kemungkinan dia beli dari saingan kita, kemungkinan dia beli dari ya pokoknya yang dia suka ya. Nah, di situ kita harus bisa menjadi apa yang dia pilih gitu loh. Menjadi pilihannya dia lah istilahnya. Nah, itu gimana caranya gitu. Nah, disinilah yang namanya konten ya, kekuatan konten itu bisa bisa menjadi bisa menjadi ya yang menjembatani atau yang mempermudah untuk terjadinya transaksi. Nah, ini kontennya kayak gimana gitu. Ini tergantung guys, ini ada tahapannya. Untuk tahapan misalnya orangnya ini misalnya pengen sekedar barangnya laku, biasanya kan umumnya pedagang di Indonesia apa bisnis Indonesia seperti itu. Pengennya laku aja dapat untung gitu loh. Nah, cuma ada juga yang pengen lebih gitu, dia bisnis, dia modal, dia pengen laku tapi pengen duitnya berlipat ganda. Nah, ini ada lagi gitu, orang yang pengen hasil maksimal dari apa yang udah dia keluarkan. Nah, disinilah yang membedakannya ya. Kalau untuk jualan mungkin ya oke lah, bikin produk, foto-foto, bikin video tentang ya dipakai atau testimoni dan lain-lain. Nah, di sini ya kemungkinan dia dapat pembeli oke gitu. Cuma kalau dari sisi konten ini bisa dibuat menarik lagi, bisa dibuat gila lagi, bisa buat dahsyat lagi gitu. Gimana caranya gitu. Di sini incar dia punya masalah ya atau punya alasan gimana dia membeli
produknya. Di sini kita bisa nah memanfaatkan ya kayak sosial media, entah itu Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Nah, ini harus dicari orang-orang yang banyak ngumpulnya di mana gitu. Yang jelas di sini ini yang kedua nih, yang cara yang pengen bisnisnya nih besar gitu, pendapatannya berlipat ganda dibanding yang cuma cara jualan aja gitu. Nah, di sini dia membuat konten ya tentang terutama sih kalau Sirtiman sih lebih mengarah ke kepercayaan sama sellernya gitu, dibuat konten entah itu sellernya itu dia cerita, sellernya cerita cerita live live pengalaman pengalaman realnya, pengalaman aslinya ya dia berusaha. Yang ada gitu kadang itu yang menjadi apa ya, salah satu pemicu pilihan dia, karena dia ngeliat ini sellernya ternyata bangun usahanya, dia ngeliatin sekilas tapi dia bangun usahanya ada gitu, kelihatan gitu, dibanding cuma seller yang cuma nampilin konten cuma barang doang gitu. Nah, di sini Silverman lebih mengarah ke profil dari sellernya, ownernya atau istilahnya ownernya. Jadi dia ownernya tuh ya mungkin cerita tentang awal buka usaha, mungkin cerita tentang itulah awal-awal dia suka fashion seperti itu. Zaman-zamannya dia jadi menceritakan, inilah yang menjadi kekuatan kontennya ini, bisa merubah yang tadinya orang ini ngelihat harga mahal atau murah, sekarang jadi wah beli sama dia aja deh gitu loh. Masalah harga duit bisa dicari istilahnya, jadinya kayak gitu. Jadi kalau nggak beli sama dia ini gambling malah itu. Yang ini sellernya udah ketahuan profilnya gitu. Kalau yang lain ini gambling masalah harga doang, tapi nah sellernya ini yang menampilkan konten dia ya pasti akan menjanjikan ya, istilahnya ada hal yang ditunggu-tunggu ya. Kalau ya orang udah sharing pengalaman itu pasti ada hal yang ditunggu-tunggu, ini arahnya kemana gitu, arahnya kemana. Itu kadang hal yang ditunggu-tunggu itu kayak semacam apa ya, kayak semacam serial TV ya, serial TV yang bikin orang penasaran dan lain-lain. Nah, itu si seller akan diikutin ya, di follow terus sama orang-orang yang sevisi ya, sejalan sama dia, karena ini ya produknya tentang fashion ya. Ya kebetulan ada barang-barang yang dicari sama pembeli, apa calon kliennya, dia akan ngikutin terus, dia akan ngikutin, dia akan suka, dia akan support. Nah seperti itu. Jadi saat nah di sini sebenarnya kalau untuk yang berlipat ganda, Sirteman lebih mengarah ke langsung ini, kalau mau entah itu mengarah ke bisnis ya, mengarah ke peluang usaha gitu. Jadi kalau misalnya mau ya menjadi bagian dari ya pokoknya entah itu affiliate atau dropshipper atau reseller gitu. Nah, itu dia harus kasih kejelasan di konten-kontennya. Untuk yang mau jadi affiliate ya silakan daftarnya di sini, tontonnya di sini. Jadi kayak apa ya? Kalau di sini pembeli yang tadinya cuma butuh barangnya tiba-tiba jadi aduh, kalau gua dapet katalognya ini jadi kayak apa ya? Ya enak gitu loh. Jadi kayak dapat apa sih? Ya pokoknya bahan atau tambah hal yang menyenangkan hatinya lah, tambah wawasan atau literasi, tapi asik gitu. Itu dia yang kadang orang ya tadinya awalnya cuma cuma cari solusi, tiba-tiba sekarang dia bisa mendapatkan sesuatu yang asik di dalam hidupnya. Dia dapat katalog, dia bisa milih-milih, lihat-lihat model dan lain-lain. Nah, di sini mulai timbul rasa apa ya, ini dia profilnya sharingnya tulus, terus produk-produknya juga bagus. Ini kayaknya
akan akan komplit lagi kalau dia bisa membantu usahanya, kalau bisa membantu dan saling menguntungkan gitu. Makanya mungkin ada peluang kerjasama. Jadi misalnya dia juga cari solusi, misalnya tinggalnya di tempat dingin, ya dia pakai sekaligus dia nawarin dia. Nah inilah sampai di sini muncul satu skill yang harus dipersiapkan untuk para seller gitu. Skillnya apa sih? Skillnya itu adalah konsultasi, ya, lebih mengarah ke, ya ini harus dipersiapkan, lebih mengarah ke penjualan dan pemasaran gitu. Kenapa? Ya namanya seller sebenarnya udah penjualan dan pemasaran harus menguasai juga gitu. Meskipun harus menguasai barang produknya misalnya fashion, tapi dia juga harus mengetahui penjualan dan pemasaran gitu. Karena apa? Nanti suatu waktu usahanya mau berkembang, dia udah buka peluang usaha, ini dia harus bikin istilahnya dropshipper affiliate-nya ini sukses kalau dia mau sukses gitu. Nah inilah fungsinya kalau ada dia buka konsultasi tentang pemasaran dan penjualan ya. Jadi yang jadi dropshipper atau reseller atau affiliate-nya itu dia bisa sukses juga gitu. Kalau affiliate-nya sukses, dropshipper sukses, reseller sukses, sellernya kan ikut sukses gitu. Nah di sini yang harus harus bisa membagi waktu ya antara tadi itu sharing sama ngurus lapaknya, juga harus menangani masalah peluang bisnisnya gitu. Jadi ya jadi seller tuh ya paketannya gitu. Nah kalau udah jalan semua, ini tinggal Sirtiman tadi mengarahkan ya. Kalau udah jalan semua, dia dapat istilahnya, dapat follower, dapat audiens, dapat reseller, dapat dropshipper, pokoknya yang komunitas yang membangun bisnisnya ya, komunitas yang sekolah sama dia lah, sebidang, setopik. Ini kesempatan dia untuk dia mempelajari ya apa di komunitasnya itu. Di komunitasnya ini ada kendala apa gitu loh. Misalnya kalau jadi resellernya atau dropshippernya masalahnya apa, kalau masih jualannya masih ada yang sepi, masalahnya apa, belum pede di sosmed. Nah seperti itu, inilah yang menjadi satu ya, nanti dirangkum menjadi satu produk yang bisa memecahkan masalah di dalam komunitasnya. Ingat ya guys, di dalam komunitasnya. Kalau untuk minatnya udah sama semua deh, itulah masalah yang di dalam komunitasnya gitu. Masalah apa? Mau jualan kurang pede, mau jualan belum bisa buat akun. Nah itulah fungsinya penjualan dan marketing. Ya semuanya dikumpulin, dijadiin jadi satu semacam kayak produk digitalnya, e-book atau video kursus. Ini dia buat sekali ditonton sama seluruh komunitasnya, bisa diulang-ulang, bisa di-download dan lain-lain. Kalau udah ada yang terbantu, kalau udah ada yang kira-kira ada hal yang lebih dalam lagi. Nah disitulah baru kita bisa membuat produk yang dijual, atau ada kemungkinan produknya ini menghasilkan pendapatan dari kita karena ada harganya. Kalau yang tadi kan mungkin yang dibuat yang versi gratis, kalau ada yang mau upgrade kita tawarkan. Jadi kita dapat pemasukan, income dari produk digital, passive income itu yang dicari guys. Jadi sebenarnya ya, seperti inilah bisnis gitu. Memang banyak yang di ini ya kalau mau besar seperti itu, kalau mau puas yang cuma dapat untung doang, ya kan ini apa sih ya, kayak kejadian TikTok Shop kemarin gitu. Kejadiannya kalau peraturannya berubah, dagangannya sepi, TikToknya tutup, sepi.
kita punya buka komplain, jadi serba salah gitu. Di sinilah kalau yang misalnya kita udah megang komunitas yang satu topik, kita bisa memaksimalkan apa yang di situ, apa yang di dalam masalah-masalah yang di dalam komunitas, dan kita bisa mendapatkan pendapatan passive income dari situ. Nah, inilah yang jadi dahsyatnya passive income-nya itu kemungkinan bisa melebihi ya dari apa yang produk jualan fisiknya gitu. Misal jualan fashionnya baju, nah ini kemungkinan ya bisa mendapatkan lebih banyak karena produk digital itu ya bikinnya cuma sekali, dan orang bisa beli 1.000 orang atau 10.000 orang juga bisa beli dari produk yang bikinnya cuma sekali itu gitu. Nah, yang harus dikuasai tadi masalah produk digital adalah ya belajar, ya inilah dibilang belajar internet marketing ya seperti itu. Makanya kuncinya nih kalau mau sukses ya belajar penjualan dan pemasaran, ya salah satunya ada karena kita di online, ya pemasaran online seperti itu, penjual dan pemasaran online. Jadi ya kalau ini step-step yang bebas ya, pilihan masing-masing. Kadang ada orang yang aduh ngurusin lapaknya aja belum, gimana ngurusin ya, komunitasnya atau ngurusin produk digitalnya itu hal yang harus dipelajari. Makanya di sini Sirtiman sebagai ya dulu pernah ngerasain itu ya, pernah ngelihat orang-orang dan pernah ya pokoknya gimana caranya kalau Sirtiman di fase yang jualan doang itu pasti bakalan ya udah pernah sulit gitu. Kalau di fase yang naik selanjutnya komunitas, nah ini bagus gitu loh, kita ada kesempatan untuk lebih besar, apalagi di level yang produk digital atau passive income-nya. Nah ini udah menjadi satu apa ya, jaminan lah, jaminan dari jerih payah usaha kita ya bisnis online ini agar ya kita bisa dapat passive income gitu. Ibaratnya jaminan pendapatan ya guys. Inilah kalau kayak orang kerja tuh kayak semacam ya dana pensiun ya. Cuma ini ya kalau karena kita bisnis jadi dana pensiunnya versi bisnisnya, versi passive income-nya seperti ini gitu loh. Apakah bisa dibikin kayak dana pensiun? Bisa gitu, kayak jual produk yang dengan sistem langganan ya. Setiap bulan langganan, biasanya untuk para reseller nih beli produk ini nanti dapat paket bisnis ini yang terbaru setiap bulan, misalnya dikasih 100 piece, nah, nanti dikasih tutorialnya tentang produk-produk ini gimana ya, itulah jadinya satu produk digital. Jadi dia beli paketan udah dapat bajunya juga. Inilah bisnisnya gedenya di situ. Jadi nggak ngurusin produk digital aja, tapi juga tetap jualan produk yang fisik yang pertama gitu. Misalnya laku satu paket 100 piece, ada yang satu paket 500 piece, yaitu adalah ya itu adalah ya kita menjadi seller yang sukses seperti itu. Istilahnya cepat naik haji gitu ya. Dengan melakukan hal-hal yang berani ya, yang melawan kebiasaan, yang pokoknya out of the box, di luar rata-rata seperti itu. Nah, melakukan hal ini semua butuh mental, butuh kepercayaan, butuh visi yang kuat. Makanya di sini jadi channel bisnis online ini yang mengajarkan itu semua. Jadi nggak cuma ngajarin jualan laku udah itu. Kalau Sirtiman ya paketnya ya kayak gitu, dari seorang yang seller menuju dominasi topiknya, dominasi komunitas atau dominasi niche-nya sesuai dengan apa yang ditawarkan ya, entah itu fashion, entah itu pokoknya segala sesuatunya itu diarahkan menuju passive income. Oke guys, di sini kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya.
Goodbye.